mau mengikuti UTBK nih Pak. Nah, mungkin bisa dikasih gambaran tahun lalu seperti apa UTBK untuk di Ya, Prodi TMM. oke. Untuk yang kita ngomong kuota dulu ya, kuota tahun Ya. ini TMM sendiri atau ini dari keputusan ITK sendiri, jalur SNPTN itu sekitar 20%. Sorry, maaf. Hmm. Sekitar ya 20%, kemudian SBMPTN melalui ujian UTBK nanti di bulan Juli itu sekitar 75%. Sisanya itu mandiri itu ada 5%. Oke. Nah, itu untuk kuota. Untuk keketatannya sendiri dari tahun 2016 hingga 2019 itu mengalami peningkatan gitu ya. Di tahun 2019 itu kuota keketatannya 1:3,6. Kemudian nilai rata-rata UTBK dari tahun ke tahun itu rata-ratanya sekitar 526,99, sekitar segitu. Tapi mungkin Hmm. nanti ada perbedaan sedikit di tahun ini, tapi teman-teman saya yakin calon mahasiswa nanti sudah punya gambaran sebenarnya nilai UTBK ini sebenarnya sudah dikonversikan, mereka sudah paham sebenarnya, teman-teman ini sudah paham. Mungkin ada Iya. perbedaan sedikit ya, bisa dikonversikan lagi. Iya. Jadi ini calon mahasiswa nanti ya, adik-adik yang mau mendaftar tahun lalu segitu gitu 529. Tapi Betul. ya itu jadikan acuan minimal mungkin ya. Jadi bisa diusahakan lebih gitu supaya lebih gampang nanti ketika memilih program studi. Oke, Ya, ini saya mohon izin beralih ke alumni dulu Pak ya untuk sharing-sharing oke, silakan. pengalamannya gitu kan. Betul. Iya nih Mbak Saimarinda. Ini Ya, lagi di Jepang nih. Mungkin bisa di ini perkenalan diri dulu ya. oh Pakai ya. bahasa Jepang mungkin. Oh, Oke, silahkan. wah, Indah deh. Kalau tanya saya Indah. Ya, jadi saya dulu angkatan 2013 di Teknik Material Metalurgi ITK. Lalu Hmm. saya tahun 2017. Untuk SMA sendiri, dulu saya dari SMA N1 Tanah Grogol. Mungkin halo buat Hmm. adik-adik yang dari SMA N1 Tanah Grogol. Sekarang kegiatannya saya di sini sedang menempuh master degree atau jenjang S2 di Hmm. university. Oke. Keren nih lagi di sana ya. Berarti kemarin sudah nggak mudik berapa lama nih ya di sana ya? Terakhir pulang kampung tahun kemarin sekitar bulan September, jadi Oke. Ya udah setahun lebih lah ya, setahun setengah. Mungkin ini gimana nih kan ini lagi COVID ya. nah ya. Kalau di Saga ya di Jepang sana seperti apa kira-kira kondisinya, Saima? Jadi kalau dibandingkan dengan negara asal negara Indonesia, alhamdulillah di sini kasusnya lebih sedikit. Alhamdulillah. Allah. Uh, Doakan Indonesia juga ya. saya selalu mendoakan juga berteman buat keluarga jaga kesehatan. Ya terus tapi sampai sekarang juga kampus saya masih ditutup. Hmm. Tapi alhamdulillah mulai awal minggu ini saya sudah boleh balik lagi ke lab karena posisi sekarang semester akhir sedang mengerjakan tesis. Jadi saya boleh ke Hmm. lab, saya mengerjakan eksperimen seperti itu, lalu langsung keluar. Oke, di lab berarti ini lagi tesis ya? Ya sekarang sedang semester akhir, mohon doanya Semester teman-teman. akhir. Oke. Semoga segera lulus juga ya. Amin. Terus saya dengar katanya juga langsung S3 gitu. Ini keren nih Mbak Saima ini kan alumni Teknik Material Metalurgi ITK. Kemudian 2013 ikut program Sakura Science gitu kan. Kemudian berangkat ke Jepang S2 tahun berapa ya kemarin ya? Jadi prosesnya dulu awalnya saya diajak oleh Bu Yunita untuk ikut Hmm? program Sakura Science itu. Jadi Hmm. kami berdua berangkat pertama kalinya itu dari TK mengirimkan untuk Sakura Science program. Dulu berangkatnya kami Januari 2018, tapi prosesnya sudah mulai dari akhir tahun 2017. Nah, Oke. kemudian dalam waktu 10 hari di Jepang itu, pertukaran pelajar itu,
Jadi di situ saya dikenalkan dengan profesor saya yang sekarang di lab yang sekarang. Ya, kebetulan dulu tugas akhir saya karena korosi atau elektrokimia, dan lab sekarang juga tentang bioelektrokimia. Jadi kami ngobrol di situ. Terus juga kebetulan waktu itu mereka sedang buka pendaftaran menerima untuk mahasiswa baru S2 begitu. Jadi akhirnya saya berkas di situ dan alhamdulillah akhirnya diterima. Jadi mulai kuliah S2 waktu itu Oktober 2018. Oke, keren ya. Dapat beasiswa dari Jepang lagi ya, dari Max ya kalau nggak salah ya. Terus S3 juga katanya ini sudah mulai proses untuk beasiswanya di Max juga gitu. Insya Allah. Duluin dosennya juga nih ternyata. Gak apa-apa kan, tetap aja. Itu kan kesempatan masing-masing orang ya. Kemudian gini, sekarang itu kan Rinda saat ini gitu ya. Mbak Saima Rinda gitu. Saat ini di Jepang. Kemudian ini kalau boleh flashback nih ya. Dulu kenapa kok memilih TMM ITK gitu? Kan banyak kampus-kampus lainnya yang lebih besar gitu ya. Benar-benar. Jadi apa ya? Dulu itu sebenarnya masuk ITK kalau bisa dibilang karena penasaran. Jadi dulu bapak saya, orang tua saya kebetulan datang pulang-pulang bawa brosur tentang ITK. Kebetulan waktu itu kampusnya belum jadi, baru ada nama. Terus brosur itu ya disebutkan 10 jurusan yang ada. Terus saya melihat nih nama teknik material metalurgi. Wah, apa nih, saya belum pernah mendengar gitu sebelumnya. Terus habis itu barulah cari tahu ini jurusannya apa, terus prospek kerjanya gimana. Nah, mulai dari cari tahu itu, ternyata jurusannya ini waktu itu kurang dari 10 ada di Indonesia. Lalu saya tuh mikir, berarti ini nanti prospeknya besar sekali gitu di industri. Kemudian ya udah akhirnya saya coba daftar, dan akhirnya ikut tesnya. Terus ya, alhamdulillah lulus. Oke, alhamdulillah ya. Jadi ya memang karena diri sendiri kan ya masuk ke ITK, bukan karena dipaksa kan. Dan memang dari awal niatnya sudah bagus nih, akhirnya sampai lulus, sampai akhirnya sampai sekarang bagus terus nih. Alhamdulillah ya. Terus gini nih, kan dulu angkatan pertama kuliah masih di kampus ITS ya. Benar. Kesan pesannya nih menjadi mahasiswa angkatan pertama TMM ITK gitu. Bisa disampaikan di sini. Jadi bisa dibilang kuliah 4 tahun di ITK ini salah satu yang tidak bakal saya lupakan di kehidupan saya. Jadi karena dulu bangunan belum jadi, 2 tahun pertama kami mahasiswa dititipkan di ITS. Setelah 2 tahun gedung pertama berdiri di Balikpapan, akhirnya kami pindah ke Balikpapan. Waktu di Balikpapan juga, walaupun gedung cuma satu, alhamdulillah, tapi proses belajar mengajar itu tetap berjalan dengan sangat baik. Terus juga seperti yang Pak Jarno bilang sebelumnya, karena dosen-dosennya muda, bagi saya sendiri itu justru memacu gitu setiap perkuliahan. Jadi apa ya, suasananya lebih enjoy gitu karena gap umur dengan dosen itu tidak begitu jauh. Jadi bisa sharing apa aja ya, nggak hanya materi kuliah gitu ya. Sampai sekarang ya. Gini, ya. Terus juga ada lagi kah? Karena saya angkatan pertama, jadi kami waktu itu cuma ber-12 orang. Jadi benar-benar kemana-mana itu bersama gitu, solidaritasnya tinggi lah. Oke. Tadi sudah dijelaskan kuliah di Saga ya. Kalau boleh tahu ini kan belum tahu ya kenapa kok sampai memutuskan ya saya berangkat ke Jepang. Itu kan bukan suatu hal yang mudah gitu ya. Mungkin orang tua akhirnya iya Mbak silahkan berangkat gitu. Terus dari Mbak saya mau sendiri kok oke, saya siap gitu. Kira-kira seperti apa itu ya untuk membulatkan tekadnya itu loh di awal. Ya, jadi sebenarnya mulai dari SMA, mimpi saya itu udah harus bisa sekolah di luar negeri begitu. S1 menurut orang tua saya masih terlalu muda. Jadi akhirnya saya urungkan niat dan ya sudah,
kuliah di Indonesia saja di TK. Terus akhirnya setelah mau lulus di TK, karena orang tua juga sudah merasa oh iya umur saya juga sudah lebih matang dari sebelumnya, terus karena ini memang kemauan saya dari dulu gitu, akhirnya ya sudah ayo kita coba cari kemana gitu ke luar negeri. Kebetulan waktu saya juga dosen pembimbing saya dulu yaitu Bu Lina, sekarang sedang kuliah di Jepang juga di Tokyo, di Keio. Nah jadi dikenalkan dengan profesor yang sekarang itu lewat Bu Lina, dan akhirnya saya di sini. Oke, keren ya. Senang saya ngeliat ini perjalanannya ini loh. Memang sudah ada tekad gitu ya, sudah ada niat dari dulu gitu kan, sehingga itu harus dikejar gitu. Kalau Rinda ini kan langsung nanti kemarin habis dari ITK langsung S2 sekarang ini dan mau lulus insya Allah ya di bulan Agustus ini, kemudian kemungkinan besar akan langsung lanjut S3 gitu karena beasiswa juga sudah dilengkapi semua gitu kan. Nah kemudian masih komunikasi sama teman-teman alumni nggak? Ini saya mau ngetes nih kira-kira hubungan di alumni seperti apa nih sama teman-teman gitu. Kalau dibilang intens, sebenarnya tidak intens gitu. Cuma kadang kami karena punya grup gitu ya di WhatsApp, di Line, kadang masih chatting gitu. Waktu kemarin juga kami video call gitu rame-rame. Untungnya karena iya. cuma 14 orang, jadi sedikit bisa gitu. Sekali bisa ya, aman ya. Ya. Terus tahu nggak ya teman-teman sekarang kerjanya di mana gitu, masih komunikasi berarti ya? Masih alhamdulillah, jadi seperti teman saya ada yang di PT Komatsu, di Balikpapan, terus selain saya juga ada satu orang lagi, sekarang dia sudah dosen karena sudah menyelesaikan S2-nya, sekarang dosen di Universitas di Lamongan, kemarin S2-nya di ITS. Ya. Oh iya ya, berarti lumayan banyak ya yang lanjut nih ya. Sidik nih, sabar-sabar ya, saya masih mau ngupas tuntas nih. Gimana nih yang alumni kan ya, biar sharing dulu. Terus saja, ini, oke, saya ada yang kelewat tadi, mau menanyakan kan pasti beda ya dari ITK kemudian ke Saga University itu. Kalau di awal-awal nih gimana sih caranya menyesuaikan diri lah gitu? Kurikulumnya di ITK seperti apa, kemudian langsung di Saga gitu. Mungkin bisa di-sharingkan di sini seperti apa sih gitu ya? Ya jadi Oke, silakan. Jadi sebelumnya saya mau menjelaskan bahwa kelas saya di sini kelas internasional, jadi semuanya bahasa Inggris. Alhamdulillah tidak perlu belajar bahasa Jepang dari awal lagi untuk kelas. Terus alhamdulillahnya lagi juga dengan bekal yang sudah saya dapat di ITK, saya bisa mengikuti perkuliahan di sini dengan lancar lah bisa dibilang begitu. Alhamdulillah. Seperti beberapa kelas gitu, ilmunya masih nyambung dan saya pikir kurikulum yang ada di ITK itu sebenarnya bisa match gitu dengan kurikulum yang ada di luar negeri, bahkan yang ada di luar negeri. Untuk adaptasi sendiri, 3 bulan pertama itu mungkin masa-masa yang paling susah. Kangen keluarga. Terus juga karena waktu itu mahasiswa internasional kan berarti sini minoritas gitu, jadi kelas bisa cuma berlima, bertiga begitu. Bahkan saya ada kelas yang cuma sendirian, jadi seperti les privat gitu maksudnya. Jadi ya, adaptasinya, untungnya di sini juga ada mahasiswa Indonesia yang lain, jadi mereka yang biasa membantu. Kalau penelitiannya masih sesuai aja ya, maksudnya dulu di TK gimana, kemudian dibawa ke Saga, apakah masih nyambung aja gitu? Ya, jadi kan alat-alat labnya pasti beda. Dulu kan tugasnya tentang elektrokimia, khususnya korosi, pengendalian korosi. Kemudian di sini saya sekarang topiknya mengenai sensor.
Berbeda Hmm. tapi masih dalam lingkup elektrokimia, bioelektrokimia. Jadi terus juga untuk alatnya, karena saya di Jepang, alhamdulillah alat sangat amat lengkap Aman ya? ya, dan juga banyak yang otomatis, jadi tinggal ditunggu selesai gitu, ambil data. Hahaha, oke. Eh, ini nih tadi kan tentang korosi, nggak apa-apa ya? Saya bahas dikit mungkin dari ini yang lagi menyaksikan tayangan ini ya. Kok dari tadi korosi? Misal orang awam mungkin taunya korosi itu ini ya kayak berkarat gitu. Bener nggak sih Ya, kayak gitu? benar. bahasa 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 awamnya ya. Awalnya, bahasa awamnya kan. Heeh. jadi misal Bertagar bahasa awamnya. bertagar, cara Oke. ya, jadi misal sendok gitu kan, kita tahu sendok Eh, dari aluminium. Nah, tapi eh, aluminium itu juga seperti yang bilang Pak Moko, tidak serta-merta cuma aluminium. Jadi iya aluminium itu iya. harus lapisan gitu, biar dia tidak Hmm, teroksidasi. Oksidasi itu artinya dia kontak dengan air, kontak dengan oksigen, hmm, yang menimbulkan si karat itu. Nah, karat oke. itu kan ada toksik gitu buat tubuh, makanya Ah, itu lapisan pelindung. Nah, korosi ini, jadi yang selama saya belajar di teknik material metalurgi itu ya, gimana sih cara mempertahankan si lapisan pelindung ini. Terus juga gimana sih cara menghitung laju korosinya misalnya. hmm, Seperti di tadi oil and gas itu. Soalnya material itu di alam pas maaf maksudnya senyawa itu di alam pasti berikatan gitu. Tidak ah, bisa sendiri-sendiri. Jadi korosi itu tidak terelakkan sebenarnya. Jadi oke. tugas lulusan teknik material metalurgi itu ya bagaimana kita memperlambat sebenarnya. Siap, Mengendalikan. oke. Jadi orang awam nih nggak salah ya kalau seringnya korosi itu karatan gitu atau ya itu tadi lah ada karat gitu yang ditimbulkan gitu ya. Oke, eh kayaknya ini cukup ya. Tadi saya mau nanya sih berarti udah menikmati salju gitu ya di sana ya. Alhamdulillah, walaupun saljunya karena di sini di bagian selatan di Pulau Oke, Kyushu, jadi tipis. masih lumayan lah ya daripada kan nggak pernah melihat salju sama sekali secara langsung gitu. Oke, terima kasih saya Maya.